Orang yang dilaporkan hilang oleh Kontras ditemukan di Malang. Rekonstruksi kasus mutilasi kekasih di Surabaya. Kampus ITS gelar bursa kerja. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jati. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jati di Kompas TV, independen terpercaya. Sorotan pertama kami buka dari Malang, Jawa Timur. Salah satu orang yang dilaporkan oleh Kontras hilang saat demo di Jakarta ditemukan di kawasan Malang, Jawa Timur. Dari keterangan warga di lokasi, sebelumnya warga tidak pernah melihat Bima di depan kelenteng. Sebelum ditemukan di depan kelenteng, Muriani, salah satu satpam mengaku melihat Bima, didatangi sekitar 10 orang yang mengaku dari kepolisian. Setelah itu mereka membawa Bima dengan mobil. Menurut pengakuan Muriani saat ditangkap, Bima duduk di depan kelenteng Eng An Kiong, Jalan Marta Dinata, Kota Malang. Warga bilang Bima diketahui tidak pernah terlihat sebelumnya di lokasi di sekitar kelenteng. Sebelumnya Bima Permana Putra menjadi salah satu orang yang dilaporkan hilang setelah aksi unjuk rasa pada akhir Agustus lalu oleh Kontras. Kejadiannya jam berapa? Sekitar ya kurang lebih jam 12 lah kemarin. Pak, itu kalau si anak itu memang biasa di sini atau seperti apa? Enggak ada. Kan ceritanya dia sering jualan mainan di sini. Itu orang yang tahu gitu. Kalau kita enggak pernah tahu, soalnya kita kan apa ya, kadang shift malam, kita shift pagi, kita enggak tahu. Memang kalau selama saya tahu enggak ada anak itu nongkrong di sini enggak pernah ada. Berarti Setahu dia saya kemarin itu nongkrong, tahu duduk terus ada gerombolan teman-teman dari reskrim itu, karena ada yang nyelonong ke sini. Pak, saya dari kepolisian. Oh ya Mas, lanjutkan. Sorotan lainnya, unit Reskrim Polresta Mojokerto bersama Polrestabes Surabaya menggelar rekonstruksi kasus sadis pemutilasian di wilayah Lidah Wetan, Surabaya. Rekonstruksi dimulai berlangsung selama 3 jam. Dalam rekonstruksi ini tersangka memperagakan 37 adegan, mulai dari peristiwa pelaku dikunci di luar kosan, eksekusi pembunuhan, hingga proses mutilasi. Dari hasil reka adegan diketahui proses mutilasi korban selama 2 jam non-stop, dimulai sejak pukul 2 dini hari. Setelahnya potongan tubuh korban dibuang, dimasukkan ke dalam tas dan 2 bungkus plastik yang dimasukkan ke dalam jok motor untuk dibuang di 2 lokasi berbeda, yaitu di wilayah Pacet dan Cangar pada malam harinya. Usai membuang korban, tersangka kembali ke Surabaya untuk menghilangkan sejumlah barang bukti lainnya. Sejumlah petugas dari Polresta Surabaya juga diterjunkan untuk mengamankan jalannya rekonstruksi, mengingat kasus ini menarik perhatian dan emosi warga sekitar. Ada temuan fakta baru nggak dari hasil rekonstruksi ini? Fakta-fakta ini sudah kami peroleh pada saat proses pemeriksaan. Berapa adegan tadi yang diperagakan? Total 37. Adegan keberapa pelaku menusuk dan memutilasi korban? 9. Ke 9. Ya, 9. Dan itu selama berapa lama sih pelaku ini memutilasi korban dan di mana dia memutilasi korban? Kejadiannya itu terjadi peristiwa itu pada pukul 2 pagi dini hari. Kemudian pelaku melakukan mutilasi itu kurang lebih sekitar 2 jam. Lebih lanjut, rekonstruksi ini digelar untuk melengkapi berkas penyidikan sebelum dilimpahkan ke kejaksaan, sekaligus memastikan semua bukti sesuai dengan keterangan pelaku. Tim Liputan Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, alat pendeteksi gunung kelut di wilayah Blitar hilang dicuri. Kini petugas terpaksa memanfaatkan alat seadanya untuk mendeteksi aktivitas gunung kelut. Pemprov Jawa Timur terus berkoordinasi dengan Badan Geologi dan PVMBG pasca hilangnya alat pendeteksi aktivitas gunung kelut.
Visual ini memperlihatkan gembok yang dipakai mengunci pintu gubuk kecil di wilayah Blitar dirusak pencuri. Pelaku merusak lalu mencuri rangkaian alat pendeteksi aktivitas Gunung Kelut. Pencurian itu diketahui pada tanggal 8 September 2025 lalu saat petugas mengira alat tersebut mengalami kendala teknis, hingga akhirnya mereka menuju ke lokasi. Namun setelah tiba di lokasi ternyata rangkaian alat pendeteksi raib dicuri. Kini petugas memanfaatkan alat seadanya untuk memantau perkembangan aktivitas Gunung Kelut. Hal itu karena petugas masih memiliki 7 alat pendeteksi yang dipasang di titik lokasi yang berbeda. Alat ini sangat penting ya bagi kami, karena alat ini memang kami gunakan untuk memitigasi aktivitas Gunung Api Kelut. Dan di lokasi yang saat ini baru kita pasang 1 tahun yang lalu, memang untuk mengcover misalnya kalau ada aktivitas kegempaan Gunung Kelut itu arah datangnya itu dari mana sih gitu misalnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur terus berkoordinasi dengan Badan Geologi dan PVMBG pasca hilangnya alat pendeteksi aktivitas Gunung Kelut. Pemprov Jawa Timur menyatakan siap bekerjasama dengan Badan Geologi untuk memantau aktivitas gunung berapi. Menurutnya, pemantauan aktivitas gunung berapi di Jawa Timur sangat penting. Kami terus berkoordinasi ya, baik itu PVMBG, Badan Geologi, ini memang penting ya karena mereka mendeteksi aktivitas yang ada di gunung berapi. Kami tentu dalam konteks ini siap memberikan kerjasama terbaik dengan Badan Geologi. Kami optimis dan yakin bahwa Badan Geologi akan bisa merecover fungsionalitas dari pusat pos pantau tersebut. Wakil Gubernur Jawa Timur berharap Badan Geologi dapat segera memperbaiki fungsionalitas pemantauan aktivitas Gunung Kelut dari pos pantau. Diharapkan pihak-pihak terkait bisa melakukan sosialisasi pentingnya alat pendeteksi agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Tim Liputan Kompas TV, Jawa Timur. Informasi lainnya, Saudara, Basarnas menggelar simulasi bencana gempa bumi. Simulasi bencana gempa bumi ini diikuti oleh guru dan siswa sekolah SMP Negeri 3 Kota Malang. Tak hanya siswa, para guru juga dilibatkan dalam simulasi bencana ini. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan simulasi tersebut digelar sebagai bentuk edukasi dan membangun kesadaran mitigasi bencana sejak dini. Salah satu siswi SMPN 3 Kota Malang mengaku sangat antusias mengikuti simulasi bencana ini. Menurutnya simulasi seperti ini sangat diperlukan saat menghadapi bencana sesungguhnya. Program simulasi bencana ini rencananya akan diperluas ke sekolah di Jawa Timur bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Sebenarnya inti dari program kami literasi SAR ini adalah bagaimana kita membangun budaya safety, budaya keselamatan kepada secara dini kepada anak-anak sekolah. Intinya bahwa ke depan 10 tahun ke depan mungkin dia tentunya sudah tidak di sekolah lagi tapi di dunia kerja. Saat dia di dunia kerja, tentunya mindset safety, mindset gimana kita selalu mengedepankan keselamatan itu sudah terpatri di pikirannya mereka. Tujuan kita adalah ke arah sana. Tadi itu lagi simulasi gempa bumi, terus korbannya ada yang patah tulang, terus ada yang pendarahan. Ini penting nggak sih? Penting. Kenapa? Karena bisa buat berjaga-jaga kalau ada gempa bumi gitu. Institut Teknologi 10 November Surabaya menggelar Bursa Karir ke-45 untuk memberikan informasi peluang kerja bagi pengunjung bursa. Beragam perusahaan menawarkan berbagai jenis peluang kerja pada pelamar. Bursa Karir ITS ke-45 kembali digelar untuk memberikan informasi peluang kerja selama 2 hari untuk umum. Pengunjung Bursa Karir ini antusias cukup tinggi. Mereka rela mengantri sejak pagi hari untuk mencari lowongan kerja di perusahaan yang sesuai dengan keahliannya. Pada bursa kali ini, ITS menggandeng 40 perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan.
Pihak ITS berharap bursa ini bisa memberikan peluang untuk para alumni mahasiswa yang baru lulus segera bekerja kurang dari 6 bulan. Lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Kita ada 40 perusahaan mitra yang mengikuti secara offline dan ada beberapa yang ikut secara online, yaitu menggunakan portal kami MyITS Jakarta. Sementara itu, seorang mahasiswi mengaku saat ini dirinya mulai mempersiapkan diri mendapatkan pekerjaan karena ia akan menuntaskan pendidikan pada tahun ini. Namun, ia juga mengakui bahwa persaingan mendapatkan pekerjaan ini ketat. Di job fair ITS ini, aku terbuka sih ke semua peluang pekerjaan yang ada di sini yang ditawarkan. Tapi kalau ditanya lebih minat kemana, aku sendiri pengen nyari yang BUMN atau enggak yang ada program-program MT-nya. Bursa Karir ITS ini digelar dalam 2 sesi mulai pagi hingga sore hari. Selain digelar secara offline, Bursa Karir ITS juga digelar secara offline khusus untuk alumni ITS. Nyoman Deni, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Universitas Muhammadiyah UM mengalokasikan beasiswa senilai 10 miliar rupiah bagi ribuan mahasiswa baru. Upaya tersebut sebagai bentuk komitmen dalam mendukung akses pendidikan tinggi. Inilah pemberian beasiswa yang dilakukan saat pembukaan Mastama, Ordik, dan Expo UKM atau MOS di kampus UM Surabaya secara simbolis. Beasiswa yang diberikan mencakup berbagai skema, mulai dari beasiswa prestasi, kebutuhan ekonomi, difabel hingga tahfidz dan atlet. Beasiswa ini sebagai komitmen UM Surabaya agar tidak ada alasan bagi anak bangsa untuk berhenti mengejar pendidikan tinggi hanya karena keterbatasan ekonomi. Program ini diharapkan mampu memotivasi ribuan mahasiswa baru untuk terus berprestasi sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat luas. Hanya ingin membangun semangat, membangun mindset untuk maju, untuk berkembang, menggapai cita-cita dari manapun adik-adik mahasiswa itu berada. Bahwa semua bisa maju, bisa sukses melalui UM Surabaya. Nah, tadi sudah saya sampaikan totalnya mencapai 10,1 M. Ya, dengan berbagai skema yang ada. Kemarau basah, 30 hektar tanaman jagung rusak. Nantikan informasinya usai jeda berikut ini. Saudara, peringatan HUT Palang Merah Indonesia PMI ke-80 di kota Surabaya dengan mengusung tema Tebarkan Kebaikan. Dalam peringatan ini, 425 pendonor darah sukarela yang telah donor darah 50 kali mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Peringatan Hari Palang Merah Indonesia tahun 2025 di kota Surabaya digelar dengan tema Tebarkan Kebaikan. Melalui momentum HUT ke-80 PMI ini, pemerintah kota dan PMI Kota Surabaya mengajak masyarakat aktif menjadi pendonor darah sebagai bagian dari gerakan sosial demi menyelamatkan lebih banyak nyawa. Dalam peringatan ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi secara langsung menyerahkan penghargaan kepada 425 pendonor darah sukarela yang telah menyumbangkan darahnya sebanyak 50 kali. Wali Kota Eri juga mengimbau warganya untuk giat dalam aksi sosial donor darah untuk membantu sesama. Saat ini rata-rata tersedia sekitar 400 kantong darah per hari di PMI Kota Surabaya. Dengan golongan darah O menjadi yang paling banyak dibutuhkan, sedangkan yang paling sedikit adalah golongan B. 125 pendonor yang sudah 50 kali. Bahkan yang ada di sana itu ada resus negatif, 3 orang ya resus negatif Pak Muklas ya, yang itu memang darah tertentu langka, ya biasanya
tidak setiap waktu dia melakukan donor, tapi ketika ada daerah lain, wilayah lain permintaan baru mereka berangkat. Dan saya matur nuwun sangat. Semua warga Surabaya melakukan donor darah ini. Di Surabaya ini sampai untuk minggu-minggu ini aman, bahkan untuk stok 1 bulan aman karena kita sudah melakukan perhitungan bagaimana kemudian yang stok darah itu baik semua golongan itu semua jangan sampai kurang karena kita udah hitung rata-rata per minggu itu butuh berapa dari masing-masing golongan darah itu ya, per minggu butuh berapa, per bulan berapa. Nah itu yang selalu dijaga oleh tim di markas Pak Menlas, kemudian juga teman-teman di DD. Nah itu Akibat musim kemarau basah, puluhan hektar tanaman jagung di Jember, Jawa Timur rusak. Kelembapan tanah tinggi namun cuaca terik menyebabkan akar membusuk dan daun kuning mengering. 30 hektar lahan tanaman jagung di Desa Waringin Telu, Kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur, rusak akibat musim kemarau basah. Kondisi ini membuat pertumbuhan tanaman jagung terganggu, bonggol jagung tidak membesar dan bulir jagung di dalamnya tidak berbuah normal. Sebagian petani melakukan tanam ulang dengan biaya tambahan, namun tetap gagal dan tanaman rusak karena cuaca sangat ekstrim. Petani berharap pemerintah turun tangan berupa permodalan agar bisa kembali tanam jagung saat musim selanjutnya. Untuk 1 hektar lahan tanaman jagung membutuhkan biaya kurang lebih 20 juta rupiah dari masa tanam hingga panen dengan waktu kurang lebih 90 hari. Tentunya ya seperti ini, tanaman menguning karena pengaruh cuaca atau hujan yang ekstrim. Ya akhirnya tanaman menguning sebelum waktunya. Ini akibat kelembapan tinggi atau gimana Pak? Ya akibat kelembapan tinggi, curah hujan yang tinggi, terus air terlalu lama mengenang di lahan. Saat ini cuaca nggak menguntungkan, jadi banyak yang tanam ulang. Artinya butuh biaya lebih juga ya? 2 kali Pak, bahkan ada 3 kali sudah tanam 2 kali ini. Dan hasilnya belum tentu juga ya? Hasilnya tinggal cuaca, kita kan tergantung dari cuaca Pak. Harga daging ayam potong di pasar tradisional di Jember naik, dampak pasokan dari peternak turun. Harga tembus Rp40.000 dari sebelumnya, yaitu Rp32.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada harga daging ayam kampung hingga Rp80.000 per ekor. Sejak sepekan terakhir, harga daging ayam potong di lapak pedagang tradisional Tanjung Jember naik. Harga daging ayam potong saat ini tembus Rp40.000 dari harga sebelumnya, Rp32.000 per kilogram. Persediaan daging ayam potong di lapak pedagang menipis akibat pasokan dari peternak menurun, sementara permintaan naik. Kondisi ini membuat harga melonjak. Sejumlah pembeli yang sebagian besar ibu rumah tangga bahkan harus memesan terlebih dahulu daging ayam potong. Daging ayam potong sekarang berapa Bu? 40. Ini terus naik ya Bu ya? Terus naik, habis mulutan tambah naik. Sampai berapa Bu? Sampai 43. Kenapa ini Bu kira-kira Bu? Pasokannya kosong. Kosong ya. Terus ke pembelian gimana kalau harga naik ini Bu? Laku. Tetap laku ya? Tetap laku. Kalau harga ayam kampung berapa Bu? Kalau kampung kan ekoran, berapa yang besar per ekor? kecilnya. Per Ada ekor? yang 60, ada yang 80 per ekor. Naik apa? Kalau kampung enggak naik. Tetap ya? Harga yang mahal, sejumlah pembeli terpaksa mengurangi porsi belanja daging ayam untuk kebutuhan konsumsinya. Gimana Bu sebagai ibu rumah tangga ini? Ya gimana ya? Ya susah ya, kemahalan saya ya. Terus belanjanya gimana kalau mahal? Dikurangi atau bagaimana? Ya sesuai kebutuhan aja. Kalau ya dikurangin lah gitu. Emang kalau harga-harga di luar pasar sampai berapa Bu? Ada yang 42 gitu. Lebih mahal lagi ya? Ya. Sementara itu untuk harga daging ayam kampung potong tembus Rp80.000 per ekor dari harga sebelumnya Rp60.000 per ekor. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, berawal dari hobi mendaki gunung, seorang pria di Kediri sukses merintis usaha jamu instan. Dalam satu harinya, sang pemilik mampu memproduksi hingga 10 kg berbagai jamu instan.
Setiap harinya Yuwono memetik tanaman yang ada di halaman rumahnya di Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Meski terlihat biasa, namun tanaman ini mampu diproduksi menjadi jamu herbal yang memiliki khasiat tinggi. Pria berumur 57 tahun itu merintis usaha jamu berawal dari hobinya mendaki gunung. Saat di puncak gunung, pria itu mencari tanaman, berbagai obat, dan belajar mengolah sendiri secara otodidak. Namun siapa sangka, racikan jamu bapak dari 2 anak itu mampu mengobati luka yang dikeluhkan tetangganya. Sehingga pada tahun 2000, dia merintis usaha jamu instan dan menyediakan bibit tanaman toga di rumahnya. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, kini racikan jamunya dipercaya hingga berbagai daerah Jawa Timur. Jamu racikannya berbahan alam dan tanpa bahan kimia, mampu menyembuhkan penyakit gangguan lambung, asam urat, hingga kanker. Sehingga para pelanggan dapat menikmati jamu setiap hari tanpa ada efek samping. Saya memulai mengenal tanaman obat dan bisnis jamu tahun 1995 karena saya pecinta alam. Setiap masuk hutan, naik gunung itu kok ternyata kekayaan botani terkait tanaman obat dan rempah itu bisa luar biasa. Jadi akhirnya kita mengumpulkan, setiap turun membawa sedikit-sedikit, akhirnya kita manfaatkan, kita pelajari sebagai salah satu bahan baku obat. Kalau dalam rutinitas tiap hari kita rutin memasak sekitar 10 kilo jamu instan. Jadi untuk kapsul ya kurang lebih hampir sama. Satu harinya ya 10 pack kapsul isi 100. Kemudian jamu godok relatif karena itu berdasarkan pesanan sesuai dengan keluhan dan kondisi seseorang. Sementara itu, salah satu pelanggan mengaku mengonsumsi jamu herbal sejak tahun 2015 karena mengalami sakit lambung. Menurutnya, setelah mengonsumsi jamu racikan Wahyu Alam, mampu memulihkan penyakit tanpa ada efek samping. Saya itu udah sejak lama tahun 2015. Itu memang satu keluarga ya, dari mama, saya, ayah juga, sama adik itu udah biasa mengonsumsi obat asam lambung dari Pak Wahyu. Ini memang herbal tradisional juga, kita nggak ada efek samping apa-apa ya. Setelah minum ini tuh alhamdulillah ininya belum habis, itu sudah badan udah ngerasa agak nyaman, nggak seperti yang sebelum minum ini gitu. Dulu kan juga pernah minum obat-obat tapi dari obat yang ada kimianya. Sang pemilik menyediakan jamu instan seperti bubuk hingga kapsul. Ia menjual mulai dari harga Rp50.000 hingga Rp70.000 per kilogram tergantung jamu yang dipilih. Pemilik juga melayani berbagai permintaan dari pembeli sesuai dengan keluhan penyakit yang dialami. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Nostalgia saat menikmati sajian warung tradisional. Usai jeda informasi yang kami hadirkan, tetap bersama kami di Kompas Jatim. Saudara, bagi Anda pecinta kuliner olahan khas tradisional, belum lengkap rasanya jika tidak mampir di warung Kaliurang. Di tempat ini, pembeli bisa bernostalgia masa lalu saat menikmati menu tradisional bernuansa pedesaan. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Seperti inilah suasana keramaian di warung Kaliurang di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. Para pembeli mengantre untuk memilih lauk makanan sesuai yang mereka inginkan. Warung Kaliurang menyuguhkan berbagai kuliner khas pedesaan seperti manggut lele, manggut rahang tuna, hingga ayam bakar. Sang pemilik mengonsep dengan prasmanan sehingga pembeli dapat memilih sesuai selera yang diinginkan. Setelah mengambil makanan, para pengunjung dipersilahkan mencari tempat duduk sesuai yang diinginkan. Banyaknya pohon dan bangunan tua model joglo memperkental nuansa zaman dahulu di warung itu. Konsep itu sengaja dibuat oleh sang pemilik agar para pembeli yang datang dapat menikmati kuliner dengan bernostalgia.
Meski warung makan Kaliurang berdiri baru 1 tahun yang lalu, namun tidak pernah sepi dari pembeli. Pengelola mengaku dalam satu harinya ada 200 orang lebih yang datang hanya ingin mencicipi kelezatan kuliner khas pedesaan. Para pembeli biasanya dari berbagai daerah yang mampir setelah melakukan perjalanan jauh. Ini kayak diciptakan dari nostalgia lah, dari kerinduan. Mungkin kalau orang-orang dari habis merantau, kok keinget rumah, di situ bisa kami menyediakan konsep joglo seperti ini. Dan terutamanya kita juga menjual yang namanya menu makanan tradisional, ya. Tentunya kayak mangkut-mangkutan, tempe pada, urap-urapan, sayur-sayuran, intinya menu-menu makanan tradisional. Sementara itu, salah satu pembeli mengaku mengetahui warung makan setelah beredar dari media sosial. Selain olahan kuliner pedesaan yang lezat, di tempat itu pembeli dapat merasakan kuliner dengan suasana yang asri dan nyaman. Lewatnya itu kenalnya dari medsos, terus sering lewat sini juga. Penasaran sih seperti apa, kok ada warung yang Kaliurang itu kan bentuknya kuno gitu, nuansanya nuansa desa gitu, jadi kan penasaran. Terus ini tadi pesan saya pujair sama lodeh tewel. Kalau harganya terjangkau lah, biasa itu masakannya juga enak seperti di desa itu. Untuk menikmati kuliner khas pedesaan di warung itu, para pembeli cukup mengeluarkan uang mulai dari Rp7.000 hingga Rp20.000 tergantung lauk yang dipilih. Tim Liputan, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur.